Ini yang kita jelaskan sejelas kepada masyarakat agar tidak ada benturan-benturan dari masyarakat dengan etnis lain. Apalagi ini dengan keadaan sekarang ini kan luar biasa di Indonesia. Ada sampai ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kita dapat ini supaya dapat dalam bersama-sama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak akan terjadi. Ini antara pribadi lalu suku, agama, ini yang harus kita antisipasi. Dari sini banyak yang mengatakan bagaimana kita sama-sama bagaimana kita mengantisipasi apa kalau polanya kita mengantisipasi ini, apa yang harus kita sampaikan jadi satu kata, satu bahasa. Itu ya Pak. Tidak ada hal lain yang disampaikan Pak Fauzi, Pak Ali. Saya selanjutnya berarti pelaku ini juga pelaku yang sama waktu sama pelaku yang sama Pak. Ini masukan Pak bagi kami. Memang pada saat ada informasi sebelumnya penembakan Sobi kita dalami dan sudah ditanya langsung diinterogasi sama Pak Kadif Reskrim, tapi masih jawabannya bebas. Saya bukan nembak orang, saya nembak saya ketepel burung. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran kami. Ini nanti kami juga koordinasi dengan Satreskrim di Polresta mengungkap perbuatan-perbuatan dia yang bukan pertama kali saja. Jadi memang sudah ada pengaduan ke kami, tapi tidak secara resmi. Katanya kena shotgun, kena peluru shotgun itu seperti yang itu Pak. Tapi sudah dia buang alibi bahwa dia bukan mau kan orang, tapi nembak burung di atas kabel. Itu alasan dia. Tapi terima kasih, saya juga dapat masukan dan ini bisa nanti kami bisa integrasi penjual sotong dan anaknya dan kita serahkan kepada Polsek untuk menambahkan apabila dia memang perlakuannya pernah melakukan dari yang sebelum ini atau yang sebelumnya. Itu aja. Sebelumnya gini Pak, mengapa malam subuh tadi ini terjadi hal ini? Karena kedapatan subuh sebelumnya sebelumnya terjadi. Begitu juga. Jadi malam ini diintai. Si memang disengaja anak-anak ini mengintai itu. Jadilah ada apa dari atas. Tapi sebelum hari kemarin yang heboh itu sudah belakang itu baru diintai anak-anak yang bangunkan itu. Oh itu siapa? Kalau di waktu pengaduan yang pertama kali kena itu siang Pak, siang, jamnya siang. Enggak Pak, yang pertama pakai mobil itu jam ini yang pas beli hamburger. Hamburger enggak Pak, jam 9 gitu. Iya pagi, siang. Malam Pagi Bapak. Simos. Bukan Simus, bukan. Orang kalau tidak tahu orang budak PP juga itu. Ini yang terjadi rumah Pak Dimas saya. Kalau Pak saya itu malam juga ya. 9.30. Nah, kalau malam itu tidak ada yang lapor ke saya Pak, kami. Nah, kalau yang ada yang lapor tuh katanya orang naik motor nembak katanya gitu aja, datang sini. Nah, gitu. Ya tapi ya itu tadi kayak luka gitu aja. Tapi enggak Bapak bikin laporan kita visum. Nah, sementara dia karena ada lain dia enggak mau gitu. Hanya katanya penembakan. Didatangi TKP ke sana. Tapi siang Bapak pada saat itu. Tapi ini akan kita kumpulir semua informasi dari Pak Haji juga kita kumpulir nanti kita serahkan kepada. Ya istilahnya melakukannya bukan hanya pada subuh ini, tapi sebelumnya sudah pernah dia lakukan. Ya. Terima kasih Pak Jino. Mungkin ada masukan yang lain Pak Jadi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dalam kasus ini saya merasa bersyukur kepada Allah SWT dan saya terima kasih kepada Kapolsek dan Polsek tanggap gitu dalam hal ini. Dan kedua, kalau saya lihat dari pembicaraan dari pihak ahli waris pun, saya rasa tidak terlalu apa ya gitu masalahkan gitu. Nah, ini dalam dunia dari Allah. Saya berharap ini khususnya di Pontianak Utara ini tidak ada lagi lah persoalan-persoalan semacam ini. Masalah yang bersangkutan, yang masalah yang katanya nembak burung atau apa yang kayak seperti tidak ada kerjaan gitu kan, bisa dihindarilah hal-hal seperti ini. Itu yang saya harapkan.
Kapolsek sudah siaga seperti ini, sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari pengurus Yayasan Makam Kesultanan Pontianak sangat bangga gitu kan dengan usia dengan Abi Warid dan Bapak Boji, Pak Haji Manawil, juga saya itu saya berharap ke depan mudah tidak ada lagi lah seperti ini. Dan saya ke bawah nanti informasikan bahwa persoalan ini tidak seperti yang diceritakan oleh masyarakat gitu kan. Nah itu insya Allah, karena saya kesini pun saya telepon Pak Ji, karena bunyi di bawah nih kayaknya udah gemuruh gitu kan, bunyi tak sedap dengarnya. Benar Pak Ji nggak pernah telepon saya, berarti ini tidak terlalu gawat kan, tapi di bawah tuh sepertinya ada inilah itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya pertemuan seperti ini, insya Allah nanti saya di lapangan saya jelaskan, menunggu bicara. Kalau kita hanya sekedar mendengar, jangan bicara gitu kan, lebih bagus kita diam karena kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri ini kok bisa dengan baik. Masalah suku-suku atau gitu sama lah kita di Pontianak Utara ini dengan hari ini itu kan bangun Pontianak Utara dengan baik dan aman. Itu ya Pak dari Yayasan Makam Kesultanan Pontianak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh dan semua yang hadir beserta jajaran. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan di diri kita bahwa peristiwa hukum ataupun perbuatan melanggar hukum itu bisa saja terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Ini yang harus kita pahami. Dan saya sangat tidak sepakat dan sependapat kalau karena persoalan satu orang, artinya oknum pelakunya itu dibawa ke nama etnis ataupun agama. Iya kan? Karena pengalaman begitu orang Madura punya persoalan, bukan sipulan pimpunan yang dijadikan bahan konsumsi publik, tapi Madura dengan Melayu, Melayu dengan Madura, Melayu dengan Cina, itu yang terjadi di masyarakat kita. Dan barangkali dalam kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan, mari kita hilangkan istilah sebutan Cina, karena di Indonesia itu sendiri saat ini tidak ada Cina itu. Yang ada adalah etnis Tionghoa. Maka kita, lisan kita ini harus kita biasakan, karena sebutan Cina itu bisa memprovokasi dengan keadaan, dengan kondisi saat ini. Maka saya berharap kepada semuanya, artinya peristiwa hukum, pelanggaran hukum itu bisa saja terjadi. Tapi kita sebagai tokoh masyarakat tentunya jangan mengambil bagian dari wilayah itu untuk memprovokasi keadaan ataupun menyemangati untuk orang berlaku di luar tindakan hukum. Itu artinya. Karena kita yakin dan percaya bahwa kepolisian saat ini tidak perlulah kita intervensi bahwa ini harus ada penegakan hukum, ini harus ada sanksi tegas. Karena polisi saat ini saya lihat profesional dan melakukan tugasnya itu sesuai dengan prosedur. Kan gitu. Tugas kita sebagai masyarakat adalah, karena kita sebagai tokoh masyarakat adalah bagaimana persoalan ini tidak berkembang menjadi persoalan sosial, sehingga ini dijadikan pintu masuk. Buktinya tadi itu, kalau tidak kita tokoh-tokoh ini semua kepolisian ada di lapangan, maka akan ada bara api di wilayah Pontianak Utara. Karena sudah ada dibakar, ada di yang Lembang juga gitu. Ini cepat terjadi karena apa? Udah dibawa simbol-simbol etnis, simbol-simbol agama ke persoalan itu. Gitu. Nah, maka saya pikir kalau persoalan yang terjadi di media sosial kita tidak akan bisa membendung. Cuman kita, apalagi kita ini selaku tokoh masyarakat, selaku orang yang mempunyai pendidikan, jangan langsung menelan mentah-mentah tentang video itu. Saya begitu melihat siaran video itu di Ikatan Keluarga Besar Madura, saya sampaikan dan saya yakinkan bahwa itu bukan di kota Pontianak, karena logatnya saja itu bukan logat Melayu Pontianak di Jakarta. Tapi kita ini terlalu mengedepankan marah kita, gitu, sehingga tidak objektif dalam menilai suatu persoalan. Nah, sekarang
apalagi Bang Hajindum. Makanya saya sampaikan ke beliau, dalam persoalan ini saya bermakmum kepada Hajindum. Karena beliau artinya yang ada di lingkungan wilayah itu, dan beliau yang berinteraksi langsung, beliau yang memahami betul perilaku misalnya tetangganya dan orang-orang yang ada di wilayah itu. Cuman ini persoalan ini Bang Hajindum tidak marah, artinya sebagaimana orang-orang yang marah, tapi orang-orang marah ini seakan-akan melebihi keluarga Hajindum gitu Pak. Nah ini yang kita sesalkan. Intinya bahwa saya yang disampaikan tadi sepertinya kita sepakat bahwa kita jangan sampai di wilayah kita ini Pontianak Utara jadikan pintu masuk untuk perpecahan persaudaraan kita. Maka saya secara pribadi, saya tidak bicara atas nama etnis Tionghoa. Atas nama masyarakat Pontianak Utara, adanya peristiwa itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena telah meresahkan pihak kepolisian, telah meresahkan masyarakat Pontianak Utara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena keisengan anak-anak kita, ya kan, sehingga terjadinya persoalan ini. Tapi ini persoalan ini jangan seakan-akan ini hanya menjadi tugas dan tanggung jawab etnis Tionghoa. Ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Karena ini masyarakat Pontianak Utara. Begitu kita berbicara Pontianak Utara, kita jangan bicara lagi etnis, kita jangan lagi bicara agama. Karena apa? Karena saya lihat tadi itu, yang marah itu kebanyakan orang dari luar. Bukan orang-orang yang Pontianak Utara itu gitu. Yang mau bakal melakukan pelemparan itu tidak. Karena saya melihat tadi, kalau memang itu korbannya adalah anak Bang Hajindum, Budi itu justru tidak semarah apa yang mereka lakukan itu gitu. Maka sekali lagi saya berharap, kalau persoalan ini saya menganggap persoalan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Silakanlah itu ranahnya pihak kepolisian untuk melakukan kajian secara hukum. Ya, kalau memang itu pidananya harus diterapkan, silakan diterapkan aja. Tapi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana supaya ini tidak menjadi persoalan sosial yang bisa memecah belah di wilayah kita. Kalau tadi itu terjadi pembakaran, pengusakan, pasti pengusakan itu akan ditunggangi pembakaran. Kalau terjadi pembakaran, itu yang akan menerima akibatnya bukan hanya sekedar oknum itu sendiri. Di situ ada rumah Alfian, di situ ada rumah Lonjon, di situ ada rumah teman-teman muslim lainnya. Nah, inilah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ayo kita bergandengan tangan, barangkali perlunya kita ini kumpul semua, kebetulan ada tokoh-tokoh, biar Bang Hajindum yang menjadi juru bicaranya sampaikan bahwa video yang beredar itu bukan peristiwa di wilayah Pontianak Utara, sesuai dengan keterangan dari pihak Polresta bahwa itu adalah link atau peristiwa yang terjadi 2019 di Lampung. Karena yang memprovokasi video itu gitu, bukan gambar-gambar yang disampaikan oleh Kapolres. Nah ini barangkali inilah kita perlu bikin video. Ayo kita, masyarakat kita seluruhnya jangan terprovokasi dengan peristiwa itu. Bahwa peristiwa tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian secara profesional, dan sampaikan bahwa tidak ada korban yang sampai berkeluar darah ataupun sampai luka di wajah itu. Karena itu yang memprovokasi gitu Pak. Cuman memang kan ya kondisi saat ini gitu. Apalagi disebut-sebut Cina dengan kondisi COVID-19, ada TKA masuk, itu yang menjadi maka marilah kita bergandengan tangan, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pada saat ini, karena sering ini terjadi gitu. Bukan hanya pada etnis Tionghoa, juga sering terjadi pada etnis Madura. Begitu ada tabrakan, orang apa yang ditabrak, orang apa yang nabrak, ini yang menjadi di masyarakat kita. Maka hal-hal seperti ini harus kita ubah. Marilah kita tanya namanya, alamatnya di mana. Karena ini persoalan kemanusiaan, persoalan kita bersama. Jangan kita terjebak pada persoalan ini dan agama. Nah, saya sekali lagi, saya pikir kalau memang ini disepakati, ayo kita bikin video yang menyejukkan. Artinya supaya ini, apalagi ini kan kita ini wilayah kita nih. Tuh di sini mewakili keluarga korban, ada Bang Hajindum.
kalau kita ini sudah menyampaikan kenyamanan dan kedamaian di wilayah Pontianak Utara, tuh masih ada pihak-pihak yang lain yang ingin memanah-manasi, ya itu yang harus kita proses secara hukum. Dan permintaan saya, ini saran saya, kalaupun bisa, tolong dilacak penyebar video yang di Lampung itu. Karena ini sepertinya ada indikasi mau menggunakan kesempatan ini untuk bikin kota Pontianak ini, khususnya wilayah kita, menjadi bara api ataupun menjadi abu gitu. Saya pikir itu, bos, sekali lagi mungkin ini, ya maaf, saya ini bukan polisi gitu, tapi saya bisa merasakan bagaimana teman-teman kepolisian ini tidak tidur dari malam sampai saat ini. Kalau saya masih sempat tumpang tadi tidur gitu. Tapi pihak kepolisian, tadi saya berharap dengan beredarnya video itu paling tidak pimpinan dan di Polresta atau Polda memberikan kesempatan untuk teman-teman di wilayah Pontianak Utara ini untuk beristirahat. Dan itu bisa dilakukan kalau ada video yang kita edarkan yang sifatnya menyebutkan situasi dan kondisi. Barangkali itu. Sekali lagi saya mohon maaf, kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.